Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Bang Mimin di channel Musik Official Story Crew 02. Kali ini saya akan membawakan novel baru, yaitu Berkuasanya Pangeran Naga. Ini bersangkutan sama Kaisar Langit ya, mungkin ini karena di sini ada bayi kecil atau itu naga ya, apa itu, para berandalan di Kaisar Langit itu kan, itu ada seperti apa itu, seperti kota kecil yang apa itu namanya, ada kota apa itu, seperti kota binatang ajaib. Nah di situ ingat nggak kalian waktu itu bayi kecil itu lagi bertapa di istana binatang ajaib itu ya, binatang suci ya, pasti tahu lah ya. Mungkin ini ada hubungannya ya, tapi saya nggak tahu ya, saya juga nggak tahu. Jadi kita nikmati aja novelnya ya. Di sini ini awal cerita bab satu ya, bab satu di kota Wusan. Ini berlatar belakang di kota Wusan. Oke, langsung saja. Kota Wusan, sebuah kota kecil biasa yang terletak di dalam kerajaan Venley. Di sebelah barat pegunungan binatang ajaib. Pegunungan terbesar di benua Yulan. Saat matahari pagi terbit, di kota Wusan masih ada sedikit udara dingin sebelum fajar. Namun hampir semua warga kota kecil ini sudah keluar untuk mulai bekerja, bahkan anak-anak berusia 6 atau 7 tahun sudah bangun dari tempat tidur dan bersiap untuk memulai latihan pagi tradisional mereka. Di area kosong di wilayah timur kota Wusan, kehangatan sinar matahari pagi melewati pepohonan di sekitarnya, meninggalkan bintik-bintik cahaya yang tersebar di tanah kosong. Sekelompok besar anak-anak terlihatlah di sana, kira-kira berjumlah 1 atau 200 orang. Anak ini dipisahkan menjadi 3 kelompok masing-masing. Kelompok dibagi menjadi beberapa baris. Semua anak-anak berdiri diam di sana, wajah mereka serius. Kelompok anak-anak paling utara berusia sekitar 6 tahun, kelompok di tengah kira-kira berusia 9 sampai 12 tahun, yang di selatan berusia 13 hingga 16 tahun. Di depan kelompok besar anak-anak ini ada 3 pria parubaya yang kekar. Ketiganya mengenakan kemeja lengan pendek dan celana panjang berpotongan besar. Jika Anda ingin menjadi pejuang yang kuat, maka Anda harus bekerja keras sejak muda. Pemimpin pria parubaya, kepala terangkat tinggi dan tangan berlipat di belakang, berkata kepada mereka dengan dinginnya. Dia menyapu pandangannya yang dingin dengan sengit ke seluruh kelompok anak-anak paling utara. Semua anak-anak berusia 6 dan 7 tahun itu mengecangkan bibir mereka menatap pria ini dengan matanya yang besar dan bulat. Tidak ada satupun dari mereka yang berani mengeluarkan suara. Namun pemimpinnya adalah Hilman. Dia adalah kapten penjaga klan Barus, klan bangsawan yang memiliki kota Wusan. Kalian semua adalah orang yang biasa, tidak seperti keluarga bangsawan itu. Anda tidak akan memiliki akses ke manual rahasia yang mengajari Anda cara mengelola ki pertempuran. Jika Anda ingin menjadi seseorang yang berharga, jika Anda ingin dihormati, maka Anda semua harus menggunakan cara paling kuno, paling sederhana, dan paling mendasar untuk meningkatkan diri Anda, melalui melatih tubuh Anda dan membangun kekuatan Anda sendiri. Apakah sudah jelas? Hilman menyapu kelompok anak-anak ini dengan tatapannya. Dipahami? Suara anak-anak menjawab serempak dengan cerah. Paham, bagus. Puas. Hilman sangatlah puas dengan dinginnya dan mengangguk. Mata anak-anak berusia 6 tahun menunjukkan kebingungan mereka, sementara mata para remaja menjadi sangatlah ditentukan. Mereka memahami makna di balik kata-kata Hilman tersebut. Hampir setiap pria di benua Yulan akan berolahraga sangatlah keras sejak usia sangatlah muda. Jika ada yang mengundurkan diri, di masa depan mereka akan dipandang rendah oleh orang-orang lain. Uang dan kekuasaan ini adalah hal-hal yang menentukan status seorang pria. Seorang pria tanpa kekuatan akan dipandang rendah bahkan oleh wanita. Jika seseorang ingin orang tua mereka bangga pada mereka, ingin wanita untuk menyembah mereka, ingin menjalani kehidupan yang mulia, maka mereka harus menjadi prajurit yang kuat. Mereka semua adalah orang biasa. Tak satu pun dari mereka akan memiliki akses ke salah satu manual berharga yang mengajarkan seni mengelola ki pertempuran. Satu-satunya jalan mereka menuju kekayaan adalah dengan berolahraga sejak usia muda dan mengumpulkan kekuatan kerja keras yang pahit. Mereka akan bekerja keras, lebih keras daripada para bangsawan, menghabiskan lebih banyak energi dan darah mereka untuk memperkuat diri mereka sendiri.
Ketika matahari terbit di pagi hari, segala sesuatu mulai berkembang. Ini adalah waktu terbaik untuk menyerap energi alam dari lingkungan Anda dan meningkatkan kondisi tubuh kita. Aturan yang sama seperti biasa-biasa. Kaki terbentang selebar bahu. Kedua, lutut sedikit ditekuk. Kedua tangan ditekan ke bawah di pinggang. Asumsikan sikap membangun ki. Saat mengambil posisi ini, ingat fokuskan konsentrasi Anda. Pertahankan pikiran yang tenang dan bernafaslah secara alami. Hilman dengan dingin menginstruksikan tersebut. Sikap membangun ki adalah cara yang paling sederhana, namun paling efektif untuk melatih tubuh seseorang. Ini didasarkan pada pengalaman generasi nenek moyang kita. Segera hampir 200 anak mengambil posisi sikap membangun ki. Ingat, fokuskan konsentrasi kalian, pertahankan pikiran yang tenang, dan bernafaslah secara alami. Hilman berkata dengan dingin sambil berjalan di antara anak-anak tersebut. Sepintas, dia bisa tahu bahwa para remaja di kelompok selatan semuanya mempertahankan sikap dengan tenang dan bernafas secara alami. Pada saat yang sama, mereka semua mencapai tujuan untuk menjadi stabil dan menatap dalam pendirian mereka sendiri. Jelas, mereka telah mencapai beberapa tingkat kemahiran dalam sikap membangun ki tersebut. Tapi melirik kelompok-kelompok lain, anak-anak paling utara dengan pinggang dan lutut membengkok pada derajat yang aneh. Kaki mereka rileks dan longgar, jelas bagi Hilman bahwa mereka berdiri dengan tidak stabil dan tanpa kekuatan apapun. Hilman berkata kepadanya, "Dua pria parubaya lainnya, kalian berdua ambil alih kelompok selatan dan kelompok tengah. Saya akan pergi merawat anak-anak bungsu." "Ya, Kapten." Kedua pria parubaya itu segera menurut, memperhatikan kedua kelompok itu. Sesekali mereka akan memandang kaki remaja-remaja itu, memeriksa siapa yang berdiri kokoh dan siapa yang tidak kokoh. Hilman berjalan menuju kelompok anak-anak utara. Anak-anak itu langsung menjadi gugup. "Sial, bangsat, monster kepala akan datang." Seorang anak berambut emas dengan mata besar cerah bernama Heldi berkata dengan suara rendah. Hilman melangkah di tengah-tengah anak-anak tersebut, menatap mereka. Wajahnya sangatlah dingin, tetapi di dalam hatinya dia menghela nafas. Anak-anak ini terlalu muda, mereka terlalu kurang dalam hal kebijaksanaan dan kekuatan. Saya tidak bisa menuntut terlalu banyak dari mereka, namun tetap baik untuk membiasakan mereka berolahraga sejak usia muda. Jika mereka bekerja keras sejak usia muda, di masa depan nanti ketika mereka berada di medan perang, mereka akan memiliki peluang lebih tinggi untuk bertahan hidup. Dan untuk mengajari anak-anak kecil ini, membuat mereka tertarik adalah cara yang paling efektif. Jika dia memaksa mereka terlalu keras, itu akan memiliki efek sebaliknya. Kalian semua berdiri teguh. Hilman dengan dingin mendengus. Segera, semua anak berdiri tegak, menjulurkan dada dan menatap lurus ke depan. Sedikit senyuman bermain di bibir Hilman. Dia kemudian pindah ke depan dan melepas bajunya. Garis-garis yang melintas otot-otot kuat di tubuhnya membuat mata semua anak-anak menonjol. Bahkan anak-anak di kelompok tengah dan kelompok selatan tidak bisa tidak menatapnya, mengagumi fisik Hilman. Selain otot-ototnya yang sempurna, di tubuh bagian atas Hilman yang telanjang ada banyak bekas luka dan luka pisau yang membekas, bekas pedang dan lusinan luka lama lainnya. Semua anak-anak menatap luka itu, mata mereka bersinar-sinar. Bekas luka pisau, bekas luka pedang, ini adalah mendali pria. Dalam hati mereka dipenuhi dengan penghormatan terhadap Hilman. Hilman seorang pejuang perkasa dan peringkat ke-6 seorang pejuang yang lahir dari perjuangan hidup dan mati. Bahkan di kota-kota besar, dia akan menjadi individu yang luar biasa. Di kota kecil Wusan, dia adalah seorang pria yang dihormati setiap orang. Melihat tatapan anak-anak yang penuh semangat, Hilman tidak bisa menahan diri untuk tidak tersenyum. Dia ingin membangkitkan perasaan pemujaan pada anak-anak, keinginan untuk menjadi seperti dia. Dengan begitu, mereka akan bekerja lebih keras dan lebih termotivasi. Mari kita tambahkan lebih banyak bahan bakar ke api. Hilman diam-diam menyeringai, lalu berjalan di depan semua batu raksasa yang beratnya 3 atau 400 pon. Dengan satu tangan, Hilman meraih batu itu. Dengan cara yang sangat santai, dia mulai mengacungkannya. Batu seberat 300 pon itu di tangan Hilman tampaknya seringan kayu. Semua rahang anak-anak itu terenganga dan mata mereka melebar. "Terlalu ringan, Lori. Jika kamu punya waktu luang setelah latihan, pergi dan ambilkan batu yang lebih besar untukku." Dengan lemparan biasa, Hilman melemparkan batu itu terbang ke beberapa puluh meter. Menabrak itu menghantam tanah di sebelah pohon besar dan seluruh tanah bergetar. Hilman dengan santainya berjalan di depan beberapa batu acak. "Hah?
Hilman menarik nafas dalam-dalam. Semua pembuluh darah di tubuh berototnya menonjol. Saat Hilman langsung menabrak batu kebiruan di dekatnya, tinjuan menghancurkan udara, menciptakan suara melolong yang kuat. Semua anak-anak menonton semakin melebarkan mata mereka. Tinju perkasa Hilman menghantam langsung ke batu besar itu dan menabraknya. Suara tinju yang menabrak batu membuat hati semua anak bergetar. Itu adalah batu bluestone yang sangatlah keras. Batu bluestone itu bergetar. Tiba-tiba 6 atau 7 retakan raksasa muncul di atasnya. Seperti suara peng, peng. Itu terbelah menjadi 4 atau 5 bagian. Tapi di kepala Hilman tidak ada luka sedikit pun yang terlihat. Kapten, itu tangguh seperti biasanya. Lori salah satu dari 2 pria parubaya lainnya. Saat Hilman berjalan kembali ke arah mereka dengan tertawa. Pria lain, Roger, juga berjalan mendekat. Biasanya ketika anak-anak berlatih sikap membangun ki, saatnya mereka bertiga bersantai dan mengobrol dengan bebas sambil memperhatikan setiap anak yang memutuskan untuk mengundurkan diri. Hilman tertawa sambil menggelengkan kepalanya. Tidak mungkin. Di masa lalu ketika saya berada di ketentaraan, setiap hari saya akan berlatih seperti orang gila. Sementara di medan perang saya terlibat dalam pertempuran jarak dekat yang sangatlah berdarah. Saat ini yang saya lakukan hanyalah bersantai dan meregangkan otot-otot saya sedikit di pagi hari. Saya tidak dipenuhi dengan energi sebanyak di masa lalu. Semua anak menatap Hilman dengan penuh hormat. Batu besar bluestone itu hancur oleh satu pukulan dan tinjuan. Kekuatan macam apa ini? Dan batu seberat 3 atau 400 pon itu begitu mudah dilemparkan dengan jentikan tangan. Kekuatannya macam apa ini? Hilman menoleh, menatap anak-anak. Dia sangat puas dengan reaksi anak-anak itu. Ingat, bahkan jika Anda tidak dapat mengelola ki, pertempuran pada prinsip, jika Anda mencapai potensi penuh tubuh Anda masih bisa menjadi seorang pejuang peringkat ke-6. Dan seorang prajurit peringkat 6 setelah memasuki tentara dapat dengan mudah menjadi perwira tingkat menengah. Dan dengan mudah mendapatkan manual militer yang mengajarkan seseorang bagaimana mengelola ki pertempuran. Bahkan jika Anda tidak bisa menjadi prajurit peringkat 6 dan hanya bisa menjadi prajurit peringkat pertama, Anda masih memenuhi syarat untuk masuk militer. Ingat, jika seseorang pria bahkan tidak bisa menjadi prajurit tingkat pertama, pria itu sama sekali tidak bisa dianggap sebagai pria. Jika Anda seorang pria, maka Anda harus mengangkat dada tinggi-tinggi, menyambut setiap dan semua tantangan dan tidak takut apapun. Setelah mendengar kata-kata ini, senyuman muncul di wajah semua anak-anak berusia 6 atau 7 tahun. Mereka semua memaksakan diri untuk tetap tanpa ekspresi. Kata-kata ini adalah mantra yang sering diulang-ulang oleh Hilman. Dia mengulangi kata-kata ini tanpa henti-henti kepada anak-anak. Kalian semua, berdiri. Berdiri tegak. Lihatlah orang tuamu di selatan, lalu lihat bagaimana kamu berdiri. Hilman mengancam mereka. Semua anak berusia 6 tahun itu segera mencoba menyesuaikan sikap mereka agar lebih stabil. Setelah beberapa saat, anak berusia 6 dan 7 tahun itu mulai goyah. Semua anak-anak merasa kaki mereka kram. Tetapi mereka menggeretakkan gigi. Tetapi setelah bertahan untuk waktu yang singkat, anak-anak mulailah ambruk dan duduk di tanah satu demi satu. Wajah Hilman dingin dan tidak bisa berperasaan. Tetapi di dalam hatinya dia diam-diam mengangguk. Ia masih sangatlah puas dengan penampilan anak-anak berusia 6 dan 7 tahun ini. Setelah waktu yang singkat, beberapa anak berusia 10 tahun di kelompok menengah juga tidak bisa lagi bertahan. Dan satu persatu mereka mulai jatuh. Bertahanlah selama mungkin. Aku tidak akan memaksamu, tetapi jika di masa depan Anda lebih lemah dari rekan-rekan Anda, maka Anda tidak akan menyalahkan siapapun selain dari diri Anda sendiri. Hilman berkata dengan dingin. Lori tiba-tiba menatap heran pada kelompok utara. Pada saat ini banyak dari anak-anak di kelompok tengah telah jatuh. Tetapi di kelompok utara seorang anak berusia 6 tahun telah bertahan dengan kuat. Ini pasti hari pertama Linley di pelatihan. Siapa yang mengira dia akan sangatlah tangguh, kata Lori dengan herannya. Lain kali dia, Roger, dan Hilman juga memperhatikan dan melihat ke arah itu. Mereka melihat bahwa di utara seorang anak laki-laki berambut coklat masih memegang teguh, bibirnya mengecang. Anak laki-laki itu menatap tajam ke depan. Kedua tinjuannya mengepal erat hingga tinjuannya memutih. Ekspresi terkejut sangatlah muncul di mata Hilman. Anak yang baik, Hilman diam-diam memuji. Meskipun baru berusia 6 tahun, dia bisa mempertahankan sikap membangun ki selama anak-anak berusia 10 tahun. Linley, nama lengkap Linley Barus.
adalah putra tertua dari pewaris klan Barus yang memerintahkan kota Wushan. Klan Barus adalah klan yang sangat tua. Suatu ketika itu sangatlah makmur, tetapi setelah ribuan tahun hanya memiliki 3 anggota yang tersisa. Pemimpin klan Hong, Barus dan kedua putranya, putra sulungnya adalah Lin Li. Berusia 6 tahun, putra bungsunya Wharton. Baru berusia 2 tahun. Adapun istrinya, ketika dia melahirkan anak laki-laki yang lebih muda, dia meninggal di tengah-tengah persalinan. Kakek Lin Li juga sudah mati, kehilangan nyawanya dalam pertempuran. Kakek Lin Li gemetar, meskipun tekadnya kuat, otot-otot kakinya sangatlah tegang dan mulai gemetar tak terkendali. Dia akhirnya pingsan dan duduk. Lin Li, bagaimana perasaanmu? Sambil tersenyum Hilman berjalan ke arahnya. Lin Li tersenyum memperlihatkan gigi taring kecilnya. Aku baik-baik saja, Paman Hilman. Sebagai kapten penjaga klan Barus, Hilman telah menyaksikan Lin Li tumbuh dewasa. Secara alami mereka berdua sangatlah dekat. Sudah selesai. Sudah dilakukan dengan baik. Kamu bertingkah seperti laki-laki. Hilman menepuk kepala Lin Li segera. Rambut di kepala Lin Li ini menjadi kusut seperti rumput tertiup angin. Hahaha. Lin Li menyeringai lebar dalam hatinya. Dia merasa sangatlah senang dipuji oleh Hilman. Setelah beristirahat sejenak, mereka melanjutkan latihan mereka. Rezim pelatihan untuk anak berusia 6 tahun dan 7 tahun jauh lebih santai, tetapi bagi para remaja rezim pelatihan sangatlah ketat. Sekelompok besar anak-anak termasuk anak-anak berusia 6 dan 7 tahun berbaring dengan kepala dan kaki masing-masing di atas batu datar. Hanya mengandalkan kekuatan di pinggang. Untuk tatapan lurus, pinggang dan paha membentuk daerah segitiga. Hilman memberi isyarat dengan tangannya untuk menunjukkan area yang dia gambarkan. Area ini adalah inti seseorang. Kecepatan dan kekuatan semuanya berasal dari inti segitiga ini. Membuat wilayah ini sangatlah penting. Saat Hilman berbicara, dia terus berjalan dengan hati-hati memeriksa para pemuda untuk melihat apakah gerakan mereka sudah benar. Kencangkan itu, pinggangmu harus lurus. Hilman bergemuruh. Segera, pinggang banyak pemuda diluruskan. Ini adalah hari pertama pelatihan Lin Li. Kepala kecil dan kakinya sama-sama rata di atas batu bata, tetapi pada saat ini Lin Li sudah bisa merasakan pinggangnya semakin kencang dan panas. Tahan sedikit, harus tahan, aku yang terbaik. Lin Li terus mendorong dirinya sendiri dan mensupport dirinya sendiri. Tubuh Lin Li selalu sangatlah kuat, bahkan sebagai bayi dia hampir tidak pernah sakit mengingat bahwa dia juga bekerja keras baginya untuk mengunggul bukanlah hal yang istimewa. Gedebuk. Anak pertama jatuh, namun batu yang mereka gunakan sebagai bantal dan pijakan kaki hanya setinggi 20 cm. Jadi meskipun anak itu jatuh tidak terlalu sakit. Di benua Yulan, para tukang emas menggunakan panjang standar 1 meter atau 10 desimeter, 100 cm atau 10.000 mm. Gedebruk, seiringnya berjalan waktu, semakin banyak anak yang tidak bisa lagi bertahan. Lin Li menggertakkan gigi, dia bisa dengan jelas merasakan bahwa pinggangnya yang sesak telah mencapai batas ketahanannya, sampai hampir mati rasa. Tubuhku terasa sangatlah berat, saya hampir tidak bisa mengendalikannya. Tahan, harus bertahan sebentar lagi. Pada titik waktu ini, dari 6 sampai 8 tahun, hanya Lin Li yang tersisa. Menatap Lin Li, Hilman tidak dipenuhi dengan kejutan dan kegembiraannya. Trak! Hilman tiba-tiba berteriak, Kapten! Lori segera meluruskan menunggu perintahnya. Hilman memerintahkan, besok siapkan beberapa pewarna khusus saat mereka melatih kekuatan pinggang mereka. Letakkan ranting di bawah semua pinggang mereka dan warnai ranting-rantingnya. Jika salah satu dari mereka mengendur dan membiarkan pinggang mereka menyentuh cabang, tubuh mereka juga akan diwarnai. Rezim melatih mereka akan berlipat ganda dalam kesulitan. Ya Kapten, siap. Lori mengakui perintah itu dan dia tidak bisa membantu tetapi membiarkan bibirnya tersenyum. Dia diam-diam tertawa. Kapten selalu dipenuhi dengan begitu banyak ide jahat. Para bajingan itu benar-benar akan mendapatkan sekarang. Bukankah begitu? Tampaknya kesakitan muncul di wajah semua anak-anak berusia 10 tahun. Biasanya mereka masih bisa melakukan sedikit penyesuaian dan mengendurkan. Tetapi dengan ide Hilman, mereka tidak bisa memiliki kesempatan untuk melakukannya. Hilman melanjutkan dengan dingin, biarkan saya memberitahu Anda. Ketika seorang prajurit berlatih ki pertempuran disimpan di lokasi seukuran kepalan tangan, tepat di bawah pusar. Anda harus memahami bahwa ini adalah bagian dari segitiga yang saya bicarakan. Saya berharap Anda semua sekarang harus memahami pentingnya penguatan ke kawasan segitiga itu.
adalah inti Anda. Jika gagal, maka tubuhmu akan gagal. Tidak peduli seberapa kuat bagian lain dari diri Anda. Instruktur yang baik sangatlah penting bagi anak-anak. Dan Hilman benar-benar berjuang yang tangguh. Dia tahu bagian-bagian penting dari pelatihan dan juga tahu bagaimana meningkatkan kesulitan selangkah demi selangkah. Dia tahu alat seperti apa yang digunakan untuk usia beberapa. Jika terlalu keras bisa membuat tubuh anak ambruk. Pertempuran Ki. Setelah mendengar kata-kata ini, semua pemuda termasuk anak-anak bungsu yang beristirahat di samping menatap Hilman dengan mata lebar dan penuh tanda tanya. Semua rakyat jelata sangatlah ingin belajar Ki pertempuran. Bahkan Linli, keturunan dari rumah bangsawan pun sangatlah bersemangat. Gedebruk. Linli akhirnya bisa bertahan tidak lagi. Tapi dia masih menggunakan tangannya untuk mendompang dirinya di tanah saat dia perlahan berguling. Itu terasa enak. Linli bisa merasakan bahwa pinggangnya merasakan mati rasa yang menembus ke tulang. Begitu nyaman sehingga matanya sedikit berkerut. Berapa lama aku bisa bertahan? Linli membuka matanya lebar-lebar, melihat sekelilingnya. Semua anak-anak berusia 6 tahun itu pingsan. Bahkan setengah dari anak berusia 10 tahun telah runtuh juga. Namun semua anak berusia 14 tahun itu bertahan. Wajah Hilman tetap dingin biasanya. Kalian semua harus ingat, tubuh Anda seperti bejana, seperti gelas anggur. Pertempuran Ki seperti anggur. Jumlah anggur yang dapat ditampung oleh bencana tergantung pada ukuran bencana. Hal yang sama berlaku untuk tubuh. Kemampuan seseorang untuk berlatih ki pertempuran didasarkan pada sejauh mana pelatihannya. Jika tubuhnya terlalu lemah, bahkan jika dia mendapatkan akses ke manual ki yang sangat kuat pun, tubuhnya tidak akan mampu menahan banyak ki pertempuran dan dia masih tidak akan menjadi pejuang yang kuat. Hilman memberikan banyak nasihat penting kepada anak-anak tersebut. Banyak prajurit karena tidak menerima bimbingan yang tepat di masa muda mereka, hanya memahami hubungan antara ki pertempuran dan kekuatan tubuh jauh di kemudian hari. Tetapi pada usia itu tidak akan ada banyak hal kemajuan ketika mereka berlatih. Banyak leluhur telah menempuh banyak jalan yang salah dan memperoleh banyak pengalaman yang salah. Hilman terus memberikan pengalaman dan motivasi kepada anak-anak seperti angin musim semi yang memberikan hujan yang memberikan kehidupan. Dan dengan mendalam mengukir pengalaman-pengalaman penting ini di benak anak-anak tersebut. Hilman juga tidak ingin anak-anak ini menempuh jalan yang salah. Setelah berlatih sikap membangun ki, pinggang, punggung, paha, bahu, dan bagian tubuh lainnya akan diselarakan. Sekarang hampir semua anak duduk di santai di tanah. Program pelatihan Hilman hampir sempurna dalam tingkat kesulitan yang sangat dia nilai pada setiap kelompok dan umur. Pelatihan hari ini berakhir sekarang. Hilman mengumumkan itu. Rezim pelatihan kota Wusan diatur setiap hari. Itu terjadi 2 kali, sekali saat fajar dan sekali saat senja. Paman Hilman, ceritakan beberapa cerita Anda saat berlatih. Berakhir, anak-anak segera mulai memanggil setiap hari. Setelah pelajaran fajar, Hilman akan menceritakan kepada mereka kisah tentang hari-hari tentaranya atau beberapa peristiwa yang terjadi di benua itu. Anak-anak yang semuanya telah tinggal di kota sepanjang hidup mereka haus akan cerita-cerita tentang militer. Hilman tersenyum, dia senang bercerita kepada anak-anak ini. Ini adalah cara untuk membuat anak-anak bersemangat untuk berlatih. Hilman selalu merasa bahwa hanya dengan membuat anak-anak berlatih secara sukarela, anak-anak akan mendapatkan hasil yang sangat bagus. Hari ini saya akan memberitahu Anda tentang garis keturunan 4 prajurit tertinggi legendaris yang diketahui semua orang di benua ini. Ekspresi kekaguman muncul di wajah Hilman. Telinga anak-anak segera menjadi bersemangat dan mata mereka menjadi cerah. Linli duduk di tanah merasa jantungnya berdebar-debar kencang. 4 prajurit tertinggi yang sangat legendaris. Telinga Linli tidak bisa membantu tetapi menjadi gembira juga saat ia menatap tanpa berkedip di Hilman. Di mata Hilman tampak sedikit kegembiraan, namun suaranya tetap tenang. Di benua kita ribuan tahun yang lalu muncul 4 prajurit tertinggi yang kuat. Keempat prajurit tertinggi ini memiliki kekuatan yang sebanding dengan naga besar. Mereka bisa berkeliaran di tengah-tengah jutaan pasukan di waktu luang dan dengan mudah mengambil kepala jenderal manapun yang dia inginkan. Prajurit tertinggi ini dikenal sebagai prajurit darah naga, prajurit violet flame, prajurit bergaris harimau, dan prajurit abadi. Prajurit dibagi menjadi 9 peringkat. Saya seorang prajurit dari peringkat ke-6, dapat dengan mudah menghancurkan batu-batu besar dan menendang pohon besar. Tapi seorang prajurit peringkat 9, bahkan dia di negara kita, di negara Fenley, akan dianggap sebagai ahli tingkat atas. Tetapi di atas prajurit peringkat 9 adalah 4 prajurit tertinggi mereka.
Mereka telah melampaui prajurit peringkat 9 dan dapat dianggap sebagai puncak prajurit. Mereka termasuk dalam level prajurit sains, level legendaris. Mata Hilman dipenuhi dengan kegembiraan tersebut. Prajurit sains level yang legendaris dapat mencairkan gunung es, membuat laut yang tak terbatas mengaum dengan ombak yang marah, membuat gunung-gunung tinggi runtuh, membuat kota-kota dengan jutaan orang runtuh, membuat meteor jatuh dan dari langit. Mereka benar-benar tak terkalahkan, kekuatan setinggi mungkin. Kesunyian tiba-tiba terjadi. Semua anak-anak tercengang. Hilman menunjukkan ke sebuah gunung di timur laut. Lihatlah Wusan. Bukankah itu besar? Hilman tersenyum. Setelah mendengar kata-kata Hilman, banyak anak-anak menjadi takut dan konyol. Mereka semua langsung mengangguk. Wusan tingginya lebih dari 1000 meter dan dikelilingi ribuan meter. Di mata pria itu pasti akan dianggap sebagai gunung terbesar. Tapi pertarungan sains levels bisa menghancurkan Wusan dalam sekejap mata, kata-kata Hilman dengan tegas. Prajurit peringkat 6 hanya bisa menghancurkan batu besar, tapi prajurit tingkat sains bisa menghancurkan seluruh gunung. Semua mulut anak-anak ternganga dan mata mereka melebar. Mereka semua terkejut dan hati mereka tiba-tiba dipenuhi dengan ketakutan yang tak terkatakan terhadap para pejuang tingkat sains ini. Tapi hati mereka juga dipenuhi dengan kerinduan. Setelah waktu yang singkat, anak-anak tercengang kembali ke rumah mereka. Rogers dan Lori adalah yang terakhir pergi melihat anak-anak berangkat dalam kelompok 3 atau 5. Senyuman muncul di wajah Hilman. Anak-anak ini adalah harapan dan masa depan Wusan, kata-kata Hilman sambil tersenyum. Rogers dan Lori juga menatap kelompok anak-anak di benua itu. Hampir semua anak rakyat jelata harus berlatih keras sejak usia dini. Melihat anak-anak, Rogers dan Lori mengenang kembali masa muda mereka. Kapten Hilman, Anda pasti jauh lebih tangguh daripada Potter tahun-tahun sebelumnya. Di bawah bimbingan Anda, saya percaya bahwa kota Wusan akan menjadi kota terkuat di wilayah kita nanti, melebihi 10 kota lainnya, kata-kata Lori sambil tersenyum. Kekuatan seorang guru menentukan masa depan suatu tempat dan anak dan muridnya. Oh, Kapten, bagaimana Anda tahu tentang kekuatan prajurit tingkat suci atau 4 prajurit tertinggi? Lori tiba-tiba teringat untuk bertanya. Sedikit malu, Hilman menyeringai, ya ampun, sebenarnya saya tidak terlalu jelas tentang seberapa kuat 4 prajurit tertinggi itu. Bagaimanapun mereka adalah barang-barang legenda. Sudah bertahun-tahun sejak ada yang terlihat. Lori dan Roger tercengang. Kamu tidak tahu apa-apa, Tuan. Namun kamu berbohong kepada anak-anak. Hilman tersenyum kecil. Meskipun saya tidak jelas tentang kekuatan pasti dari 4 prajurit tertinggi itu, saya tahu ini. Seorang Mastreo, penyihir tingkat sains, yang mengatakan seorang penyihir yang telah mencapai tingkat sains dapat mengeksekusi teknik magis terlarang dan membasmi seluruh pasukan yang berjumlah puluhan ribu prajurit atau seluruh kota. Karena penyihir tingkat sains sangatlah kuat, saya berharap prajurit tingkat sains tidak bisa jauh lebih lemah. Lebih penting lagi, alasan saya menceritakan kisah-kisah ini kepada anak-anak tadi adalah untuk membuat mereka bekerja lebih keras. Tidak bisakah Anda menceritakan betapa tajubnya anak-anak itu tadi? Setelah mendengar cerita itu, Hilman tersenyum senangnya. Lori dan Roger sama-sama terdiam. Sampai nanti, Lei. Sampai jumpa, Hadley. Mengucapkan selamat tinggal kepada teman-teman baiknya. Lindley kembali sendirian ke rumahnya. Setelah berjalan beberapa saat, dia melihat perkebunan Barus. Jumlah tanah yang dibangun oleh bangsawan Barus sebenarnya cukuplah besar. Rumput tumbuh di dinding dan semua jenis tanaman merambat melilit di dinding. Bekas luka waktu sangatlah jelas terlihat di dinding Manor Barus yang terletak di kota Wusan adalah rumah leluhur klan Barus. Rumah leluhur yang telah ada selama lebih dari 5.000 tahun dan mengalami renovasi yang tak terhitung jumlah terus berdiri di sini. Tapi dengan penurunan kekayaan klan, keuangan klan Barus juga memburuk. Menjelang akhir itu hanya bisa menghabiskan keuntungan sebelumnya. Lebih dari 100 tahun yang lalu, pemimpin klan Barus saat itu menetapkan bahwa semua anggota klan akan tinggal di halaman depan, yang menempati sepertiga dari ruangan manor. Sisa manor tidak akan lagi dipertahankan. Dengan begitu banyak uang yang bisa dihemat. Namun, terlepas dari langkah-langkah ini, pada periode waktu ini, ayah Lindley, Hong Barus, masih perlu menjual harta ke keluarga untuk menjaga keluarga tetaplah bertahan hidup. Pintu-pintu yang menjulang ke manor terbuka. Prajurit tingkat suci. Sambil berjalan, Lindley masih memikirkan itu. Di masa depan apakah aku bisa menjadi prajurit sains level sains?
Lindley, suara Hilman terdengar dari belakangnya. Lindley, Hilman, Rogers, dan Lori akhirnya berhasil menyusulnya. Lindley, Lindley. Lindley berbalik dan segera berkata dengan gembira, Paman Hilman. Setelah itu Lindley menarik nafas dalam-dalam, mengangkat kepalanya untuk melihat Hilman. Suara dipenuhi dengan keinginan dan berkata, Paman Hilman, apakah prajurit tingkat sains benar-benar sekuat itu? Lalu bagaimana dengan saya? Mungkinkah saya akan menjadi prajurit sains juga? Dalam hati Lindley ada keinginan yang dimiliki semua anak-anak. Hilman tercengang. Selain dia, Rogers dan Lori juga terdiam. Prajurit tingkat sains, anak ini benar-benar berani bermimpi besar. Negara Fenley memiliki jutaan warga, tetapi meskipun demikian, setelah berabad-abad yang tak terhitung jumlahnya itu belum menghasilkan satupun prajurit tingkat sains. Ingin menjadi prajurit tingkat sains dalam benak Hilman, dia sepenuhnya memahami betapa sulitnya menjadi prajurit sains. Itu membutuhkan seseorang untuk bekerja keras sejak usia muda, dukungan dari klan bangsawan, dan juga sejumlah besar bakat alami. Itu juga membutuhkan keberuntungan. Bagaimana mungkin mudah untuk menjadi prajurit tingkat sains? Hilman tahu betul betapa dia sendiri harus menderita untuk menjadi prajurit peringkat 6 saja, dan berapa banyak pertempuran hidup dan mati yang harus dia alami. Bahkan seorang prajurit dari peringkat ke-6 sangatlah sulit untuk menjadi prajurit peringkat ke-7 dan ke-8 dan ke-9 tentu saja sangatlah lebih sulit. Adapun prajurit tingkat sains, bahkan dalam mimpinya Hilman tidak berani membayangkan dirinya sebagai prajurit tingkat sains. Tapi dia menghadapi tatapan sungguh-sungguh Lindley ini. Lindley, Paman Hilman percaya padamu. Aku yakin kamu akan menjadi prajurit sains. Menatap Lindley, Hilman berbicara dengan tegas. Kata-kata dorongan ini menyebabkan mata Lindley bersinar-sinar. Dalam hati Lindley juga ada keinginan yang muncul. Sebuah keinginan yang belum pernah begitu bersemangat. Paman Hilman, mulai besok dan seterusnya bisakah saya berpartisipasi dalam sesi pelatihan dengan anak-anak berusia 10 tahun? Lindley tiba-tiba bertanya. Hilman, Rogers, dan Lori semua menatap Lindley dengan heran. Ayahku selalu berpesan kepadaku, jika kamu ingin menjadi anak laki-laki tanpa tandingan, maka kamu harus bekerja lebih keras dari laki-laki lain. Lindley tanpa sadar meniru cara ayahnya berbicara. Hilman tiba-tiba tersenyum. Dia telah melihat hasil pelatihan Lindley hari ini. Meskipun Lindley baru berusia 6 tahun, pengkondisian tubuhnya bisa dibandingkan dengan anak berusia 9 tahun. Dia langsung mengangguk sambil tersenyum. Bagus. Namun Anda sebaiknya tidak mengendur. Anda sebaiknya menyadari bahwa ini bukanlah komitmen 1 atau 2 hari. Ini akan menjadi rezim jangka panjang. Lindley mengangkat kepala kecilnya dengan bangga. Dengan percaya diri dia tersenyum. Paman Hilman, tunggu dan lihatlah saja nanti. Ini adalah pagi yang sangatlah normal untuk kota Busan. Setelah itu, setiap pagi sama seperti ini, kelompok pemuda Busan akan mengikuti Hilman prajurit peringkat 6 dan berlatih keras di bawah bimbingannya. Satu-satunya perbedaannya adalah Lindley yang berusia 6 tahun ditempatkan di sekuat tengah yang berusia 10 tahun. Nah, itu ya. Itu cerita dari saya, novel baru yaitu Berkuasanya Pangeran Naga ya, dari klan Barus ya. Pangeran Naga dari klan Barus. Terima kasih sudah mau menonton. Semoga kalian menyukai. Ini kayaknya semakin seru. Nah, tokoh utamanya adalah Lindley ya. Lindley akan menguasai semua tingkatan seperti itu. Seperti Lintian ya, akan menguasai semua tingkatan ilmu kekuatan dari ki pertempuran. Nah, lanjutannya akan lebih seru. Ini babnya banyak ini ya, ada berapa ya, sekitar banyak, pokoknya ini mungkin 8 bulan nggak habis-habis walaupun setiap hari di upload. Ini masih update terus novel ini ya. Terima kasih dari saya, Bang Mimin. Jangan lupa subscribe channel baru saya, channel baru saya, Bang Mimin Channel, dan channel saya Musik Official Story Crew 02 ya. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.